Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua, semoga ya kalian diberi kekuatan mental ya, kekuatan untuk bertahan gitu teman-teman. Jangan sampai cut loss ya. Karena apa? Ketika kalian cut loss berarti kalian akan mengalami kerugian. Sebelum kalian cut loss ya, kalian gak akan mengalami kerugian meskipun nilai value kalian berkurang, tapi aset kalian tetap sama teman-teman ya. Dan tetap secangkir kopi ya kawan-kawan, harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang sebenarnya sedikit ada pembalikan harga ya teman-teman, meskipun terjadi koreksi kembali karena tadi sempat menyentuh di area 22.600, saat ini berada di area 22.400 ya kan. Tapi setidaknya keadaan market kali ini masih dalam kondisi hijau rasa sangkut teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini ada berita ya, ada berita yang cukup kacau ya, bisa dikatakan rancu ya, seperti itu teman-teman ya, yang mengakibatkan all market crypto atau altcoin ini teman-teman mengalami crash ya. Tiba-tiba Bitcoin langsung down ya, tiba-tiba altcoin langsung turun semua. Ini dipicu karena hal besar ini teman-teman yang membuat keadaan pemain-pemain crypto ini panic selling gitu ya kan. Langsung saja kita bahas teman-teman. Jadi buat rekan-rekan tetap waspada, hati-hati ya, kuatkan mental kalian, jangan sampai mental kalian terombang-ambing gitu teman-teman ya. Ini adalah salah satu pemicu teman-teman di mana kehancuran atau crashnya market crypto yang terjadi saat ini, yaitu Bitcoin hancur menjadi 22.000 saat perusahaan crypto utama meninggalkan Silvergate Bank. Oke, kita berbicara tentang Silvergate Bank ya, di mana Silvergate Bank ini adalah suatu gerbang ya, suatu bank yang sangat amat ramah dengan cryptocurrency. Dan di Silvergate Bank ini banyak perusahaan-perusahaan besar, platform-platform exchange yang bekerja sama dengan Silvergate Bank ya. Mendengar Silvergate Bank ini mengalami masalah, mengalami kebangkrutan ya kan, maka disitulah timbul ya user-user dari platform exchange yang bekerja sama dengan Silvergate Bank ini mengalami panik ya, alias mereka mengamankan dulu model mereka lah ya. Takutnya nanti ketika Silvergate Bank ini nggak mampu menyelesaikan masalah, platform exchange yang bekerja sama dengan Silvergate Bank ini dipantau oleh SEC dan ujung-ujungnya nanti dibekukan ya, lebih baik dijual dulu. Nah, pemikiran mereka seperti itu teman-teman, makanya terjadilah keruntuhan Bitcoin kemarin ya, tiba-tiba langsung down parah. Oke, jadi kita langsung menuju ke pokok pembahasan yang lebih dalam teman-teman ya. Mana ya? Nah, katalis bearish ya. Silvergate Bank adalah bank komersial Amerika Serikat yang menyediakan layanan keuangan untuk bisnis di industri fintech dan kripto. Ini dengan dianggap sebagai pintu gerbang ke pasar kripto ya. Silvergate Bank ini dianggap adalah pintu gerbang yang paling ramah terhadap cryptocurrency teman-teman ya. Namun baru-baru ini mengalami bank run ya, ketika klien besar mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan bisnis dengan bank karena tinjauan pembukuannya oleh regulator dan departemen kehakiman. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan besar, banyak platform-platform exchange yang kerjasama dengan Silvergate Bank ini untuk ya menangguhkan bisnis atau menghentikan sementara bisnis mereka dengan Silvergate Bank. Karena apa? Silvergate Bank ini nggak bisa ya, atau alias delay untuk menunjukkan pembukuan keuangan mereka. Nah, jadi banyak indikasi teman-teman yang katanya rumornya di sini Silvergate Bank ini bisa dikatakan ikut campur tangan dengan FTX juga ya, dengan pokoknya ada ikut campur tangan lah ya tentang FTX. Nah, hal ini menyebabkan saham Silvergate anjlok lebih dari 50% ya, membuat masa depan naik tidak pasti dan pasar kripto dalam kekacauan. Ya memang benar teman-teman ya, dalam kekacauan saat ini, apalagi dengan hal-hal ini salah satu pemicu crashnya cryptocurrency teman-teman. Yang kedua, yaitu banyak rumor ya bahwasanya Mt. Gox ini akan segera merilis atau mengunlock
atau menjual aset yang ada di Mongoose untuk mengganti rugi terhadap usernya. Itu digodok lagi teman-teman ya. Ya itu bumbu juga untuk menghancurkan atau membuat crash market cryptocurrency, alias pemain retail ini biar panic selling juga. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan apalagi Voyager ya. Voyager kita ketahui sendirilah bahwasanya Voyager ini yang akan diakuisisi oleh Binance US ya. Cuman rumor yang beredar di luar sana, Changpeng Zhou ini menghentikan untuk mengakuisisi Voyager ya. Kenapa? Karena dihalang-halangi oleh SEC teman-teman ya, dipersulitlah oleh SEC, kurang lebih seperti itu. Hingga dampaknya nanti apa? Aset yang ada di dalam Voyager, aset-aset yang dibekukan di dalam Voyager tidak menutup kemungkinan akan dikirim ke platform exchange dan dilakukan penjualan. Itu yang akan membuat tambah crash kembali, karena saat ini dari Februari Voyager ini sudah mengirim Shiba Inu ya, terus Ethereum ya dalam jumlah besar juga untuk dijual teman-teman ya. Jadi inilah ya yang membuat market ini semakin crash ya. Dan perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya di Silvergate Bank ini banyak ya perusahaan-perusahaan besar yang kerjasama, hingga akhirnya mereka pemain-pemain atau user yang ada di platform ini panic selling. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau Silvergate Bank ini nggak mampu menyelesaikan masalah ini, takutnya exchange atau perusahaan besar yang kerjasama dengan Silvergate Bank ini akan menjadi pantauan juga oleh SEC. Dan ketika terjadi pantauan tersebut, ya kemungkinan akan membekukan juga ya aset-aset yang di situ nggak bisa dijual beli dan apa, takutnya seperti itu kan. Makanya lah terjadi panic selling teman-teman, dan itu membuat market menjadi crash, terutama Bitcoin dan diikuti altcoin lainnya ya. Nah, dan di sini pun dari perusahaan atau platform exchange yang bekerja sama dengan Silvergate Bank ini segera mengklarifikasi. Untungnya mereka itu tanggap teman-teman untuk menenangkan para usernya. Salah satunya yaitu Bitstamp, bahwasanya dia juga dana pengguna yang ada di Bitstamp ini dia bilang aman gitu, bahwasanya dia sudah menghentikan lah kerjasama dengan bisa dikatakan dia menghentikan kerjasama dengan Silvergate Bank ini teman-teman ya, karena memang keadaan yang seperti ini adalah salah satu tanggap yang cukup serius juga sebenarnya ya. Dan dari Galaxy pun juga sama teman-teman, semua hal atau transaksi kegiatan yang berkaitan dengan Silvergate Bank ini sudah dihentikan juga gitu teman-teman. Dan Coinbase juga sudah tidak menerima ya transaksi atau pengiriman melalui Silvergate Bank ya teman-teman. Ini adalah langkah besar dari platform-platform exchange atau perusahaan yang bekerja sama dengan Silvergate Bank untuk mengantisipasi kepanikan juga gitu teman-teman ya. Jadi ini cukup bagus untuk tanggapan mereka ya, cepet tanggap lah ya untuk menenangkan para pemainnya gitu ya kan. Sebenarnya perusahaan-perusahaan atau platform exchange yang bekerja sama dengan Silvergate Bank ini masih banyak ya teman-teman. Mungkin mereka juga sudah mengklarifikasi juga terhadap usernya, sudah nge-up juga di akun Twitter mereka ya, bahwasanya kegiatan yang berkaitan dengan Silvergate Bank mungkin sudah dihentikan oleh mereka gitu teman-teman, untuk mengurangi tingkat kepanikan para usernya. Nah, sebenarnya di keadaan market yang seperti ini dengan rumor-rumor berita yang seperti ini teman-teman ya, di sini itu ada dua kemungkinan, ada keuntungan dan ada kerugian ya. Kerugiannya memang keadaan market crash ya. Keuntungan para orang-orang yang memang mania kripto gitu teman-teman, orang-orang yang memang benar-benar cari momentum pas buat mereka masuk ya. Ketika memang rumor berita negatif seperti ini datang ya, mereka bisa melakukan DCI. Karena apa? Sudah dipastikan market crash, sudah pastikan harga turun ya. Di saat harga turun tersebutlah ya para bandar, para cukong itu biasanya antusias mereka untuk melakukan DCA atau masuk ke dalam market ya. Tapi ini akan menjadi ancaman bagi kita pemain teri yang nggak punya modal ya, yang berharap harganya naik, tiba-tiba ada rumor seperti ini, membuatlah ketakutan juga, gimana dana kita nanti aman nggak, ini permasalahannya sampai kapan, mau naik apa tambah turun lagi, jadi serba bingung. Nah, sebenarnya di sini itu momentum bagus teman-teman ya, dikala keadaan crash seperti ini ya. Momentum bagus buat kita melakukan DCI sebenarnya seperti itu. Tapi saya nggak menyarankan kalian buat masuk, enggak ya. Cuman ya kalau kita berpikir secara rasional ya, masa iya kita mau masuk di kala kondisi market yang sudah bullish, yang sudah naik,
Ya itu kan kebalik teman-teman. Ya lebih baik kita masuk dalam keadaan market yang benar-benar crash, yang benar-benar harganya hancur ya. Disitulah momentum terbaik buat kita masuk sebenarnya seperti itu ya. Jadi buat rekan-rekan semua ya, saya harap kalian mental kalian tetap dijaga ya. Jangan sampai kalian stres dan sebagainya gitu teman-teman. Takutnya nanti mengganggu kejiwaan kita, mengganggu kesehatan kita, intinya seperti itu. Jadi tetap ya, saya yakin kalian yang mampu bertahan pasti akan menghasilkan cuan teman-teman. Oke, mungkin ini dulu perihal market kali ini, semoga sedikit membantu. Salam.